Kalau nggak salah, 2 minggu atau 3 minggu yang 4 minggu yang lalu itu kita punya ayat hafalan kan? Roma 3 ayat 23. Bener kan? Iya, pasti pada lupa deh. Nah itu dia. Jadi, baca baca dulu deh, nggak apa-apa. Ayat hafalan tapi nggak dihafalin, tapi dibaca aja. Luar biasa ya. Jadi itu ayat hafalan nanti untuk next aja ya. Jadi dapatnya 2 ayat. Roma 3 ayat 23 dan 24. Jadi kita kehilangan kemuliaan Allah, tapi udah kita dapat jawaban. Kemuliaan itu dikembalikan sama Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi biar nggak sepotong. Kita memang sudah berdosa karena si Adam, tapi Tuhan Yesus sudah menebus kita. Karena satu orang yang taat kepada Bapa, akhirnya kemuliaan itu dikembalikan kepada kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Beberapa waktu ke depan ini, seperti yang aku telah bilang, bahwa kita topiknya kerjakan keselamatanmu. Salah satu kerjakan keselamatanmu itu ada di 1 Timotius 4 ayat yang 20. Masih ingat nggak? Yaitu mengenai Timotius. Paulus yang berkata kepada Timotius, janganlah satu orang pun yang menganggap engkau rendah, ya kan? Tetapi kamu harus menjadi teladan dalam apa? Perkataanmu, lalu tingkah lakumu, lalu dalam kasihmu, lalu kesetiaanmu dan kesucianmu, ya kan? Nah, mengerjakan keselamatan Tuhan ini, 5 poin ini kita harus kejar. Kalau dalam kenyataannya sih nggak gampang ya, nggak mudah ya. Ya kita hidup di dalam daging, tapi itu adalah proses. Tapi kita tidak boleh membiarkan, masih gini, kan gue manusia, jadi nggak apa-apa dong, gitu. Nggak boleh ya. Kita itu sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita udah hidup di dalam sistem kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan pastinya berbeda. Kalau orang dunia pasti bilangnya, ya gue kan manusia, gue punya kekurangan, gue banyak kekurangan, ini bla bla bla. Ya lu, tapi kita nggak gitu. Karena kita sudah ditebus dan kita udah hidup di dalam sistem kerajaan Tuhan. Kenapa kita tidak boleh membiarkan kelemahan-kelemahan itu menguasai kita? Karena kita punya Roh Kudus, ya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa memberikan segel. Segelnya apa? Roh Kudus, ya. Dia memberikan segel kepada kita. Karena apa? Kalau satu surat dikasih segel, surat itu berarti berharga. Penting. Nggak boleh sembarangan orang pegang itu surat. Gitu kan? Nggak boleh diambil. Kalau orang ngambil surat berharga itu bisa kena pidana. Sama, pada waktu kita percaya kepada Kristus, Tuhan kasih segel Roh Kudus. Bukan cuma sekedar karena kita diberikan kuasa untuk memberitakan firman. Tapi satu hal yang kita harus ingat, kita berharga banget. Dan harga kita siapa yang tahu segede apa? Yes, seharga darah Kristus. Priceless. Betapa berharganya kita. Iya kan? Jadi, karena kita sangat berharga, siapapun tidak bisa menjamah kita. Termasuk si iblis. Betapa berharganya kita semua. Tidak boleh ada satu apapun juga yang bisa menjamah. Itu Tuhan. Tapi tergantung kita sih, gitu ya, respon kita. Bagaimana? Kita menjadi teladan dalam perkataan, itu nggak mungkin langsung bisa. Kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Nggak mungkin langsung kita, semua itu proses. Dan di masa proses itu, pasti kita merasa apa? Sakit. Ya, kenapa sakit? Karena ada banyak harus yang kita tanggalkan, kita injak, kita buang kesenangan-kesenangan kita. Iya kan? Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus sudah ngalamin, ya. Pernah nggak di antara kita yang tahu waktu kita lahir, kita udah tahu tujuan kita itu untuk apa? Lia, kamu lahir, kamu akan dikirim ke Afrika dimakan harimau. Nanti satu kampung itu nanti bisa percaya Tuhan Yesus. Apa nggak seumur hidupmu kamu stres terus ya? Iya kan? Jeremy, kamu akan dikirim misalnya untuk melayani orang-orang yang yang stres ya, anak-anak remaja yang stres gitu. Terus kamu tiba-tiba nanti dipukulin sama anak remaja itu. Kamu tahu hidup kamu akan begitu. Stres nggak? Belum tentu kamu bilang ya sama Tuhan. Apalagi kalau kamu lihat remaja-remaja yang lain, enak, bisa ngafe,
bisa kongko, bisa apa. Sementara kamu pikir, iya, gue sebentar lagi mau dipukulin, masuk penjara. Enggak kan? Aku juga nggak tahu. Istilahnya panggilannya yang secara umum pasti tahu, ya. Tetapi detail-detailnya itu kita nggak tahu. Tapi Tuhan itu tahu loh, gitu. Dia tahu, bahkan dia itu kan dari orang, ya, dari yang berkuasa turunnya bukan jadi manusia plong, tapi jadi bayi dulu, ya, di keluarga yang biasa aja, gitu kan. Terus tidak diakui. Habis itu mau mendekati disalibkan. Orang-orang yang selama ini disembuhkan, dibangkitkan, dikasih makan, dicukupkan, semua meninggalkan dia pada saat Tuhan Yesus kasih kebenaran yang sejati. Jadi yang sisa tinggal murid-muridnya aja. Tapi itu pun pada saat dia disalib, semua meninggalkan dia. Siapa yang sisa? Gak ada. Gak ada kan. Menjelang kematiannya Tuhan Yesus di Getsemani, ingat ya ceritanya? Waktu di Getsemani, malam-malam dia berdoa. Kenapa kalian semua tertidur? Bisakah kalian terjaga hanya sebentar aja? Untuk nemenin dia, gitu kan? Enggak juga. Semua muridnya tertidur dan dia berdoa sama Bapa. Karena dia tahu dia akan apain. Dan keringatnya seperti apa keluar? Seperti keringat yang darah. Betapa stresnya, depresnya dia. Dia bisa nggak bilang, kalau boleh calon ini lalu aja Tuhan, aku nggak mau. Bisa dong, bisa. Tapi dia lanjutkan. Tapi kehendakmu saja yang jadi. Dan akhirnya dia finish. Well, itu nggak gampang jadi Tuhan Yesus juga nggak gampang waktu dia jadi manusia itu. Ya kan, karena dia seutuhnya manusia. Dia bukan setengah Tuhan, setengah dewa, setengah manusia. Dia 100% manusia, sama seperti kita. Dia juga punya hak untuk menolak. Dia punya hak untuk bilang sama iblis waktu dia dicobai di padang gurun. Selama 40 hari dia puasa ya. Terus dicobai sama iblis, dia juga bisa kok waktu si iblis menawarkan, jatuhkanlah kamu, gitu kan, ke bawah nanti pasti malaikat-malaikat akan menatang engkau. Dia bisa kok akan tunjukin sama dia. Enggak. Ya, dia nggak melakukan itu, dia tetap rendah hati. Gitu. Nah, poinnya adalah gini. Yang pertama, kemuliaan itu yang sudah hilang, sudah dikembalikan oleh penebusan Kristus. Dan kita terima karena anugerahnya kita bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa tidak semua orang bisa percaya? Padahal kasihnya itu udah, harga kita itu seharga darahnya. Artinya, hanya karena pekerjaan Roh Kudus saja yang di dalam diri kita yang membuat mata kita tercelik, telinga kita tercelik. Pernah ada nggak di antara kita yang sedang mendoakan seseorang, entah itu orang tua, entah itu kakak, entah itu teman, anak, sahabat, udah puluhan tahun kok nggak nyadar deh, gitu kan? Padahal kita udah konsisten berdoa, ya kan? Lihat betapa tidak mudahnya untuk orang bisa percaya kepada Kristus kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi waktu kita melihat diri kita pada saat kita terima Tuhan Yesus, betapa mudahnya kita terima Tuhan. Ya nggak sih? Dan kita selalu berpikir, kok gue bisa dulu, kenapa lu nggak bisa? Kalau nggak ngerti ya. Tapi karena kita udah ngerti, ya sudah. Firman Tuhan bilang kita tugasnya menanam benih aja deh. Menanam benih yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Gitu kan? Nah, jadi konteksnya sekarang kita berharga. Nah, bagaimana pada saat kita menerima yang begitu berharga dari Tuhan, apakah sesuatu yang baik itu kita mau kekep sendiri? Kekep itu apa ya? Kita jaga sendiri, simpan sendiri, happy sendiri, ke surga sendiri, gitu kan? Apakah begitu? Tidak. Ya. Kalau kita tidak punya hati yang seperti itu, aku kasih tahu, tanda tanya besar. Kalau nggak punya hati untuk penginjilan, kalau nggak punya hati untuk cerita tentang kebaikan Tuhan, tanda tanya besar. Pertanyaannya, apakah kita punya hati untuk memberitakan kabar baik yang kita sudah terima 100% dari Tuhan, untuk kita beritakan kepada orang lain, entah itu teman, sahabat, saudara, teman sekerja, apakah punya hati? Artinya gini, punya hati itu bukan yang sekali-sekali ya, tapi itu ada, itu dia hidup di dalam diri kita, gitu. Jadi anytime Tuhan bilang begini, penginjilan, siap, nggak, aduh nanti gila, gue takut dulu, gitu ya.
Jadi bukan menolak, tapi mungkin kalaupun takut itu masih proses ya, biasanya di awal-awal ya. Tapi yang aku percaya sih, pada saat kita hidup di dalam sistem kerajaan Tuhan dan terima belas kasihan yang penuh itu dari Tuhan, ya belas kasihan Tuhan itu ada pada kita gitu, dan itu sama gitu, sama seperti apa yang Tuhan rasakan. Tapi kalau belum, atau ini coba ya, ini introspeksi masing-masing ya, termasuk aku. Kalau ada dan belum berani, ya nggak apa-apa, minta kekuatan dan keberanian dari Tuhan. Tapi kalau yang nggak ada, iya yang gue kayaknya nggak ada deh, gue nggak peduli deh. Itu hati-hati, jangan sampai kita GR menjadi anak-anak Tuhan, tapi Tuhan ternyata nggak ngakuin kita. Karena kalau kita anak Tuhan, ya kita keturunan Tuhan, berarti Tuhan itu adalah Bapa kita, berarti apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau, ya itu ada pada kita juga, gitu. Ya, tapi kalau itu tidak ada, introspeksi, ya. Karena memang sore ini aku kepengen mendorong kita semua untuk kembali mengingat kerjakanlah keselamatanmu itu adalah di Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 kita baca.